Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Nelis Ira Familia. Ibu merupakan mahasiswa dari Universitas PGRI Silampari, Lubuk Linggau. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin. Agar belajarnya semakin semangat, mari kita menari dan bernyanyi bersama lagu Profil Pelajar Pancasila. Mari kita mulai. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5 bab 2, yaitu Norma dalam Kehidupanku, dengan topik A, macam-macam norma. Tanpa berlama-lama lagi, kita simak dengan baik pemaparan materi berikut ini. Apakah kalian sudah tahu apa itu norma dan untuk apa itu norma? Menurut pengertiannya, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dibuat agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan damai. Berdasarkan tujuannya, norma sangat penting karena membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia. Dan tahukah anak-anak bahwa ada 4 jenis norma yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, dan yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama untuk mengatur perilaku agar kita hidup baik dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Berikut adalah contoh dari perilaku norma agama yang dapat kita contoh. Yang pertama yaitu saling menghormati teman yang berbeda agama. Dan yang kedua, tidak berbohong, karena agama melarang kita berkata tidak benar. Dan yang ketiga, menghormati orang tua. Dan norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani setiap orang yang mengatur perilaku baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh dari perilaku norma kesusilaan yang dapat kita contoh, yaitu yang pertama, tidak berkata kasar atau menghina teman. Dan yang kedua, saling membantu teman yang kesusahan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang mengatur cara kita berperilaku dan berbicara agar sopan dan menghargai orang lain. Norma ini penting untuk menjaga kerukunan dan kenyamanan saat. Berikut adalah contoh dari perilaku norma kesopanan yang dapat kita contoh. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu dengan teman atau guru. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan saat orang lain sedang berbicara. Dan yang ketiga, berpakaian rapi. Dan selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi negara untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar tertib dan adil. Norma ini sifatnya wajib dipatuhi dan jika dilanggar, pelanggar akan mendapatkan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya. Berikut adalah contoh dari perilaku norma hukum yang dapat kita contoh. Yang pertama, tidak boleh mencuri.
Yang kedua, harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, tidak boleh merusak barang milik orang lain. Nah, itu tadi 4 jenis norma yang ada di Indonesia. Dan tentunya memiliki banyak sekali manfaat ketika kita memenuhi dan mematuhi norma-norma tersebut. Berikut manfaat norma bagi seluruh masyarakat. Manfaat yang pertama yaitu membantu mengatur perilaku agar hidup tertib dan rukun. Kedua, menjamin hak dan kewajiban setiap orang terpenuhi dengan adil. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya konflik dan kekacauan. Dengan norma, masyarakat bisa hidup dengan saling menghargai sehingga tercipta kenyamanan dan kebahagiaan bersamanya adalah dampak jika kita melanggar norma. Yang pertama, dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat sehingga merasa sendiri. Dan yang kedua, menerima sanksi atau hukuman terutama jika melanggar norma hukum. Dan yang ketiga, merusak kerukunan dan keharmonisan dalam lingkungan sosial. Jadi, melanggar norma membuat hubungan antar orang menjadi tidak baik dan bisa mendapatkan hukuman dari masyarakat atau hukum yang berlaku. Baik anak-anak, pemaparan materi telah usai dan artinya video pembelajaran dicukupkan untuk di sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.